Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berlah-lahan di dunia untuk mencapai kelezatan di surga. Barangkali begitulah judul kajian kita pada kesempatan kali ini, di mana Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian berada dalam keletihan, kecapean, kesusah payahan sampai kalian berjumpa denganku. Kemudian kalian berjumpa denganku. Sehingga dunia memang didesain dengan keletihannya, dengan kesusah payahannya. Sebabnya orang kaya pun lelah, orang miskin lelah, orang yang punya jabatan lelah, yang tak punya jabatan pun lelah. Orang berpasangan suami istri lelah, yang belum menikah pun lelah. Punya anak lelah, tidak punya anak pun lelah. Menjadi ibu rumah tangga lelah, menjadi wanita karir lelah, menjadi ayah di rumah lelah, ayah di luar rumah lelah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan kelelahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan keletihan. Selama kita hidup di dunia, maka berarti sepaket juga dengan kelelahannya. Karena kehidupan dunia memang didesain dengan kelelahan agar kita merasakan ada kehidupan yang tidak ada kelelahannya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan, mereka yang mendapatkan kehidupan yang indah, tempat tinggal yang menawan atas apa yang mereka sabarkan, dan mereka berjumpa dengan Tuhan-Tuhan mereka dalam keadaan tahiyyatan wa salama, penuh dengan salam, kesejahteraan, dan penuh dengan kenikmatan. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Allah mengatakan balasan bagi mereka yang bersabar. Jadi kunci daripada lelah itu semua adalah dengan bersabar. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Apa yang mereka dapatkan dari balasan-balasan itu? Jannata wa harira, surga dan juga kenikmatan-kenikmatannya berupa sutra. Dan mereka semua sedang berada dalam kenikmatan di atas dipan-dipan. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak pernah kena terik panas matahari. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi ke sini terkena terik matahari, ada di sini yang enggak terkena terik, dia naungi awan, terkena terik semua. Tapi di surga, penghuni surga tidak terkena terik matahari,
Karena mataharinya sudah diberikan kepada neraka jahanam. Jadi matahari dan bulan nantinya akan dimasukkan ke neraka jahanam menjadi bahan bakar api di neraka jahanam. Sehingga penghuni surga tidak merasakan panas yang terik matahari lagi. Kalaulah saja penghuni surga terakhir kali mungkin merasakan terik matahari tatkala di mahsyar, itu pun pada akhirnya tidak sebagaimana mereka yang merasakan terik matahari bagi mereka yang masuk neraka. Maka Allah jadikan di surga tidak merasakan panas sedikit pun, baik panas api maupun panas terik matahari. Jadi zamharir adalah panasnya api, kalau syamsan adalah panas daripada terik matahari, dan tidak merasakan itu semua. Semua berada dalam keadaan lelah. Makanya para ulama ketika mentafsirkan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan, wahai sekalian manusia, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tandanya panggilan bagi yang merasa lelah itu bukan hanya orang-orang beriman saja yang lelah, tapi orang kafir pun juga lelah sama. Mereka yang merasakan panas dan terik matahari dan uang yang banyak keluar ketika mereka mengepung kaum muslimin yang berada di Madinah selama hampir sebulan perang Khandaq. Itu 10.000 pasukan sekutu yang berasal dari Quraisy, Bani Ghatafan, sekaligus juga Bani Nazir, kabilah Yahudi, yang mereka berkumpul 10.000 hampir sebulan di depan kota Madinah mengepung sampai persediaan makanan mereka habis. Mereka berkeringat, mereka bercucuran darah, mereka lelah. Tapi apa balasan mereka? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Mereka yang perang Uhud, kita lihat jaraknya dekatan mana antara Madinah dengan Uhud atau Mekah dengan Uhud? Dekatan Madinah tentu. Sehingga yang lebih capek sebetulnya adalah orang kafir Quraisy, yang mereka 3.000 pasukan datang ke Uhud itu dari Mekah, hadir. Jaraknya jauh, ratusan kilometer. Kalau dari Madinah ke Uhud cuma 5 kilometer saja. Dari Madinah ke Uhud, ya. Tapi lihatlah, mereka mendapatkan kelelahan yang sama juga. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh." Kalau kalian merasakan keletihan, kalian merasakan kecapaian, kalian merasakan kelelahan, maka mereka pun merasakan yang sama. Faqad massal qauma qarhum mithluh. Sama juga mereka merasakan. Maka ketahuilah bahwa orang bermaksiat capek, berbuat taat juga capek. Orang beriman capek, syirik pun capek. Ya sama. Orang melakukan sunnah, berbuat bid'ah pun juga capek. Jadi sunnah sama-sama melelahkan, dan berbuat bid'ah juga sama-sama melelahkan. Berbuat tauhid sama-sama melelahkan, berbuat syirik pun melelahkan juga. Ada orang, bukankah berbuat syirik itu butuh effort juga? Mereka datang ke gunung-gunung, kemudian mereka memberikan sajian, mereka jalan berbulan kilo. Atau ada sebagian kaum, sebagian kelompok yang datang menziarahi kuburan makam wali untuk berdoa di depan makam-makam wali. Bukankah itu capek juga? Sama capek juga. Sama capeknya seperti seorang juga tawaf, memutari Ka'bah 7 kali, berjalan kaki dari Safa ke Marwah 7 kali, berjalan dari tempat hotelnya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Sama-sama letihnya. Yang bahkan seorang ketika pergi umrah, minimal sehari itu dia dapat 25.000 pace, steps. Jadi saya katakan sebaik-baik kardio adalah pergi umrah. Ya. Karena di sana Anda dapatkan sehari itu 25.000 step. Ya. Jalan terus. Sehingga pada akhirnya semua lelah. Lalu yang menjadi poin pentingnya bukan lelah atau tidak lelah, bukan capek atau enggak capek, tapi kemana kita letakkan lelah kita, kemana kita tempatkan capek kita, kemana kita posisikan keletihan kita. Itu yang menjadi poin pentingnya. Karena orang beriman, capeknya di dunia berujung kepada istirahatnya di surga. Orang beriman, letihnya di dunia, keringat di dunia, berujung kepada puncak kenikmatan di surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, "Mata raha ya Imam?" Kapan istirahat wahai Imam? Maka beliau mengatakan, "Ar-rahatu inda awwali qadamin tadawha fil jannah." Istirahat itu tatkala kaki engkau menginjakkan pertama kali di surga.
Sufyan Ats-Tsauri dahulu pernah sakaratul maut. Kemudian dia menangis terseduh-seduh ketika sakaratul maut. Dan sekaligus dia berbahagia di satu kondisi yang sama. Ketika ditanya, "Wahai Imam, mengapa engkau demikian?" Maka Imam mengatakan, "Diamlah wahai anakku. Ketahuilah masa-masa lelah itu untuk ku nantikan masa-masa seperti sekarang ini. Sehingga lelahnya kemarin-kemarin yang kuhabiskan untuk menuntut ilmu, kuhabiskan untuk beribadah, kuhabiskan untuk qiyamul lail, kuhabiskan untuk menafkahi anak dan istri, kuhabiskan untuk berjuang fisabilillah, itu untuk menanti kondisi saat-saat ini, untuk menantikan masa-masa ini, untuk menantikan detik-detik ini. Maka telah kudapati kenikmatan itu di akhir-akhir daripada sakaratul maut. Sebabnya aku telah berlahan-lahan kemarin-kemarin di masa-masa yang lampau. Sehingga letihnya kita, capeknya kita untuk menantikan detik-detik sakaratul maut, untuk menantikan momen-momen ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berlelah-lelahlah, sebab semuanya pun lelah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan sebuah ungkapan yang sangat indah. Apa yang beliau mengatakan? Qad ajma'a al-uqala'u kulla millah ala anna an-na'im la yudraku bin-na'im. Telah sepakat semua orang yang berakal bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Wa anna man fatahu ar-rahah, siapa yang meninggalkan daripada kelezatan, kenikmatan, maka berarti dia tidak mau banyak berkorban. Sehingga kita mengetahui di dunia ini, bukankah nikmatnya tidur setelah badan lagi capek-capeknya? Bukankah nikmatnya makan ketika perut lagi lapar-laparnya? Bukankah nikmatnya minum ketika tenggorokan lagi haus-hausnya? Sama. Puncak kenikmatan di surga adalah ketika kita sudah lagi capek-capeknya di dunia. Mengapa ada keletihan di dunia? Mengapa ada bala di dunia? Mengapa ada musibah di dunia? Sederhana, agar kita merindukan kampung halaman kita, agar kita merindukan surga Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi SAW, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. فيبتلى الرجل على حسب دينه وإن كان في دينه صلابة زيد فيها وإن كان في دينه رقة خفف عنه." Ketahuilah, orang-orang yang paling berat cobaan dan ujiannya, paling berat balaknya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang saleh berikutnya. Kemudian orang yang semisal dengannya. Lihat, kalaulah ujian itu bagian daripada azab, kalaulah beratnya bala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabinya bagian daripada kemurkaan, niscaya mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah sudah ditempatkan tempat bagi mereka di surga. Tapi mengapa ujian mereka paling berat? Tapi mengapa letih mereka paling letih? Capek mereka paling capek. Kenapa? Karena memang dunia ini tidaklah lebih berharga dibandingkan setengah sayap nyamuk. Tidak lebih berharga daripada bangkai kambing di pinggir jalan. Yang Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha walau syarbata ma." Seandainya dunia senilai atau setara dengan setengah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum seteguknya kepada orang kafir. Ternyata orang kafir bukan hanya minum seteguknya, tapi minum berteguk-teguk. Dan mereka hanya bukan minum, tapi mereka menikmati dunia dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya, dengan kasur empuknya, dengan makanan lezatnya, dengan minuman penghilang dahaganya. Tandanya dunia tidak setara, tetapi lebih hina dibandingkan setengah sayap nyamuk. Lalu apa yang kita harapkan dari setengah sayap nyamuk ini? Bukankah setengah sayap nyamuk yang kalau saya jual kepada antum sekalian, antum tidak akan membelinya? Tidak akan membeli. Tidak ada seorang pun yang menjual setengah sayap nyamuk. Dan sekiranya dijual pun tidak ada orang yang mau membelinya.
Karena balasan bagi orang beriman adalah surga Allah Azza wa Jalla. Balasan bagi orang beriman adalah melihat wajahnya. Balasan bagi orang beriman adalah tatkala bertemu dengan Rasulullah SAW di haudnya. Balasan bagi orang beriman adalah berjumpa dengan keluarganya di surga. Itulah balasan bagi orang beriman. Yang balasan bagi orang beriman rendah sekali apabila dihargai dengan dunia. Makanya Nabi SAW ketika beliau perang Hunain, beliau mendapati 20.000 unta. Satu unta itu dihargai 50 juta sampai 100 juta kalau harga sekarang. Silakan dikali berapa 20.000 unta itu. Miliaran. Bahkan mungkin ratusan miliar, mungkin hingga triliun. Tapi lihatlah bagaimana beliau membagi-bagikan itu tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Beliau bagi-bagikan. Sampai-sampai ada orang Badui yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'tim malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikanlah apa yang Allah karuniakan kepada engkau. Berikanlah wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun memberikan wadiyani min ghanam, 2 lembah dari kambing. Hingga akhirnya orang ini pergi ke kampungnya mengatakan, berteriak, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan idza a'ta lam yakhsha al-faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah semua kalian, karena Muhammad kalau sudah memberi tidak takut miskin. Sehingga beliau terkadang memberikan hadiah kepada seorang padahal saudaranya lebih beliau cintai dibandingkan orang yang diberikan hadiah. Beliau memberikan hadiah justru kepada orang-orang yang baru masuk Islam, bukan kepada mereka yang sudah lama meluk Islam, bukan kepada para Ansar yang sudah setia menemani perjalanan hijrah beliau, perjalanan perangnya beliau, perjalanan hidupnya beliau berada di Madinah. Tapi Ansar tidak sama sekali mendapatkan satu unta itu. Jangankan satu unta itu, satu tusuk daging unta yang disate saja tidak mendapatkannya, apalagi satu untanya. Yang Nabi SAW kemudian mengumpulkan mereka karena ada sekelintingan bahwa orang-orang Ansar mengatakan bergerutu, laqiya Rasulullah SAW qaumah. Nabi SAW telah berjumpa dengan kaumnya hingga lupa sama kita nggak diberikan apa-apa. Tatkala itu Nabi SAW berikan kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Abu Sufyan dan keluarganya diberikan 300 ekor unta. Nadhr bin Harith, Malik bin Auf, Hakim bin Hizam diberikan masing-masing 100 ekor unta. Safwan bin Umayyah diberikan 100 ekor unta, bahkan tambah lagi 200 ekor unta. Tapi Nabi tidak berikan sama sekali kepada Ansar. Nabi kemudian mengumpulkan mereka dan tidak ada satu orang pun muhajirin di dalam perkumpulan itu. Maka Nabi kemudian berkhutbah setelah memuji Allah dan bersalawat dan salam atas dirinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'asyaral ansar, alam atikum dullalan fahadakumullahu bih." Wahai sekalian Ansar, bukankah kalian dahulu berada dalam kondisi tersesat dan aku yang memberikan hidayah melalui perantaraku? Allah yang memberikan hidayah kepada kalian melalui perantaraku. Alam atikum aduwan, bukankah kalian dahulu saling bertengkar? Fa aslahakallahu bi, dan kalian digabungkan, kalian disatukan hatinya melalui perantaraku. Kalian dahulu bertengkar, suku Aus dan Khazraj, ratusan tahun lamanya, dan Allah menyatukan hati-hati kalian melalui perantaraku. Bukankah kalian dahulu dalam keadaan kondisi fakir dan miskin sehingga kalian sekarang mendapatkan banyak kenikmatan harta setelah menaklukkan peperangan-peperangan? Maka kemudian Al-Ansar tunduk, menundukkan kepala-kepala mereka dan hanya mengatakan, Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Sungguh Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk kami sebut jasa-jasanya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Ya ma'asyar al-ansar, law qultum lasuddiqtum." Kalau seandainya kalian berkata dan kalian tidak akan didustakan, kalian akan dibenarkan. Nabi mengajarkan kepada Ansar sekalian untuk berargumen. Diajarkan contoh berargumen sama Nabi SAW. Karena Ansar beradab sekali. Mereka tidak mau membantah Rasulullah SAW. Mereka hanya menundukkan kepala-kepala mereka. Maka Nabi mengatakan, bukankah kalian dapat mengatakan, wahai Ansar,
Ya Rasulullah, bukankah kau dahulu berada dalam kondisi kesulitan dan kami yang menolong kau? Kau diusir dari kampung halamanmu dan kamilah yang menampungmu. Kalian dapat mengatakan itu, wahai Ansar. Tapi tidak bagi Ansar. Ansar justru terdiam. Mereka menundukkan kepala mereka sambil menangis. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ansar, lihat ucapan yang wajib ditulis dengan tinta emas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral Ansar, ala tardan an yadhhab an-nas bisyati wal ba'ir wa antum tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian Ansar, tidaklah kalian ridha mereka pulang dengan membawa unta mereka, mereka pulang dengan membawa kambing-kambing mereka, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengetahui, mengajarkan kepada mereka bahwa Rasulullah tidak mau tinggal di Mekah lagi. Rasulullah mau tinggal di Madinah bersama Ansar. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada Ansar dan kepada kita semua, tidakkah kita ridha wahai hadirin sekalian? Mereka pulang dengan mobil mewah mereka, dengan rumah megah mereka, dengan harta dunia mereka, dengan lelah letih mereka di dunia. Sedangkan kita pulang dengan membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita pulang dengan membawa dalil dari Quran dan sabda Nabi dari hadisnya. Sedangkan kita pulang dengan lifestyle kita, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hijab-hijab kita, dengan pakaian-pakaian muslim kita. Tidakkah kita ridha? Mereka pulang dengan gadget mewah mereka, sedangkan kita pulang membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ridha. Maka lalu mengapa kita masih memilih kambing-kambing yang sudah menjadi bangkai itu? Kita lebih memilih setengah sayap nyamuk yang sudah berjatuhan itu. Kita lupa bahwa kita sedang mendapatkan warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di majelis ini. Maka hadirin kalian, berlah letihlah untuk kondisi ini. Karena kondisi di mana kita sudah tidak akan lagi didudukan. Kalau sekarang saya dipersilakan duduk dan hadirin pun duduk, maka nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang dipersilakan duduk. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdiri. Tidak ada seorang pun yang duduk di sana. Yang semuanya sedang menanti keputusan Allah Azza wa Jalla 40 tahun lamanya. Barulah Allah datang bersama para malaikat. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah kemudian mendatangkan neraka Jahannam. Yauma idzi yu'ta bi Jahannam ma'a 70,000 zimamin, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunah, bersama 70.000 tali, dan 70.000 itu setiap talinya adalah 70.000 malaikat, sehingga ada 4,9 miliar malaikat yang berada mengangkut neraka Jahannam untuk diperlihatkan kepada penduduk mahsyar. Lalu apakah lagi yang kita cari dari kehidupan dunia ini? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat merasakan himpitan hidup yang begitu sangat-sangat. Bahkan mereka saja ketika mau salat, mereka harus salat dengan satu helai pakaian, karena tidak punya dua helai pakaian. Para sahabat itu baru punya banyak helai pakaian selepas perang Khaybar, selepas tahun 7 Hijriah. Bayangkan. Jadi dari semenjak mereka diperintahkan salat tahun 10 kenabian, mereka tidak banyak yang punya dua helai pakaian. Rata-rata punya satu helai pakaian saja. Makanya Mus'ab bin Umair ketika itu beliau diwafatkan dalam keadaan satu helai pakaian di tubuhnya. Ketika kain kafan ditarik ke kepalanya, maka kedua kakinya tersingkap. Ditarik ke kakinya, maka kepalanya tersingkap. Satu helai pakaian. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang fakir miskin, maka sah satu helai pakaian yang digunakan untuk kain kafan. Sah. Meskipun bagi laki-laki ada 3 helai pakaian dan bagi wanita adalah 5 helai pakaian. Tetapi lihatlah bagaimana susahnya para sahabat. Pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami sah salat dengan satu helai pakaian? Maka Nabi alih-alih menjawab pertanyaan, Nabi justru menanyakan balik pertanyaan itu. Nabi mengatakan, awali kullikum thawban. Memangnya kalian ada yang punya 2 helai pakaian? Subhanallah. Hanya satu helai pakaian. Dan terbayang seperti apa? Yang kalau mereka mau sholat dan baju mereka kotor, mereka harus menunggu dulu, menjemur baju mereka dulu untuk menunggu sholat waktu kembali. Saking sulitnya. Begitulah kehidupan para sahabat. Mereka lelah. Tapi Abu Jahal pun lelah juga. Lelah yang sama yang dirasakan oleh Abu Jahal. Lelah menghina Nabi, mencerca Nabi, lelah memboikot Nabi. Itu pula yang dirasakan oleh Qarun. Itu pula yang dirasakan oleh Haman. Itu pula yang dirasakan oleh Fir'aun. Itu pula yang dirasakan oleh Ubay bin Khalaf.
itu pun yang dirasakan oleh Abu Lahab, itu pun yang dirasakan oleh istrinya Abu Lahab. Mereka semua pun berada dalam kelelahan. Maka hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah lelah kita untuk lillah. Karena yang menjadikan lelahnya untuk lillah, maka dia akan berjumpa dengan kenikmatan yang Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Tatkala mereka masuk surga Aden, para penghuni surga masuk surga Aden, yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat pun masuk ke pintu-pintu mereka. Mereka masuk, para manusianya, orang berimannya, dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, dengan keturunan mereka. Dan kemudian malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Salam tercurah limpahkan kepada kalian, wahai penghuni surga, atas apa yang dahulu kalian sabarkan. Sehingga ucapan pertama kali penghuni surga ketika masuk ke dalam surga apa? Selain Masya Allah, idz dakhalta jannataka qulta Masya Allah. Pertama kan Masya Allah. Yang kedua adalah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu kalimat pertama yang diucapkan orang ketika masuk surga. Dan kemudian mereka mengatakan alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Yang telah mempersilahkan kami untuk menikmati menjadi mukimin di surga, yang kami tidak merasakan keletihan juga kecapean. Kata para ulama, nasabun itu adalah keletihan ketika sedang bekerja. Kalau lughub adalah keletihan selepas bekerja. Jadi kita kan ketika bekerja, ketika ibu-ibu misalkan lagi cuci piring, lagi masak, lelah masaknya. Habis masak lelah lagi. Ya. Scrolling lelah lagi. Ya. Lelah. Dan di surga tidak ada kelelahan pra, ketika, dan pasca, tidak ada. Tidak ada kelelahannya. Bahkan bukankah hadirin sekalian, pernahkah hadirin sekalian tidur seharian dan lelah? Tidur aja bisa lelah. Pernahkah sekalian hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak ngapa-ngapain, orang aja mempraduga kepada kita. Lelah bukan? Lelah. Ya. Bahkan diamnya kita dapat menimbulkan prasangka di dunia ini. Hadirin, diamnya kita dapat menimbulkan prasangka. Lalu apa yang kita harapkan dari kenikmatan dunia? Apa? Gak ada. Berbicaranya kita menimbulkan prasangka, diamnya kita menimbulkan prasangka juga, bukan? Ya. Pernah gak teman-teman di sini hadirin sekalian, diamnya digibahin? Kalau diamnya digibahin, apalagi berbicaranya? Kebayang ya? Ini gak ada yang kita harapkan dari kenikmatan yang fana dunia. Karena kalau diamnya kita saja pun mendapatkan respon buruk dari orang, apalagi sikapnya kita. Maka ketahuilah hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak pernah merasakan kelelahan. Dan puncak daripada kelelahan itu sebetulnya adalah kemaksiatan. Yang menjadikan kita burn out, yang menjadikan kita capek, yang menjadikan kita nggak tahu lagi mau ngapain, adalah maksiat dan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, "Wa wada'na 'anka wizrak." Dalam surah apa? Surah Al-Insyirah. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang Allah di sini kita tahu di surat sebelumnya atau setelahnya itu ada surah Ad-Duha, ya kan? Surah Ad-Duha. Dan kemudian surah Al-Insyirah. Allah mengatakan wa wada'na 'anka wizrak, dan kami yang meringankan beban engkau berupa dosa engkau. Subhanallah. Allah mengatakan kepada Rasulnya yang ma'sum, enggak ada dosanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalaulah Allah memperingatkan kepada Nabi SAW, yang membuat beban hidup kita adalah bukan hutang, beban hidup kita bukan punya anak banyak, beban hidup kita bukan, boleh jadi bukan adanya percecokan dalam rumah tangga, beban hidup kita bukan punya orang tua yang sekarang masih kita asuh, masih kita nafkahi, masih kita urus. Bukan, beban hidup kita bukan itu. Beban hidup kita adalah dosa, kata Allah Azza wa Jalla.
Wa wada'na 'anka wizrak. Sekali-kali kita berdosa, maka kita telah menambah beban punggung kita. Sekali kita menambah dosa, kita telah membeban daripada tubuh kita. Maka ketahuilah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan beban padahal bukan beban. Makanya sekarang ada istilah sandwich generation, kata mereka. Ya. Apa itu sandwich generation? Ya, generasi yang nanggung atas bawah. Ya. Nanggung orang tua, nanggung anak juga, nanggung istri juga. Sebetulnya kalau kita katakan dari dulu orang pun menjadi sandwich generation. Orang-orang zaman dulu pun mereka rata-rata sandwich generation, tapi nggak ada yang ngeluh tuh kayak kita. Ya. Dan lagi-lagi bukan sebuah beban. Penanggungan kita atas orang tua kita, penanggungan kita atas anak kita dan pasangan kita sama sekali bukan beban. Karena rezeki mereka Allah yang mengaturnya. Karena kita hanya menitipkan rezeki melalui kita, tapi pada akhirnya mereka sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan beban bukan hutang. Hutang pada akhirnya pun Allah akan melunasinya bila kita jujur karena Allah Azza wa Jalla. Dengan mendoa Allahumma kfini bihlalika an haramika waghdini bifadlika amman siwak. Dengan berusaha juga untuk melunasi hutang sedikit demi sedikit, tapi menjadi beban adalah dosa. Yang menjadi beban adalah pandangan mata yang tidak dapat terkontrol. Yang menjadi beban adalah lisan kita yang tajam melukai perasaan orang. Lisan kita yang menggibahi orang, memfitnah orang. Yang menjadi beban adalah tangan yang menyentuh yang haram. Yang menjadi beban adalah histori tontonan kita. Yang menjadi beban adalah komentar dan postingan kita yang boleh jadi ada unsur keharamannya. Itulah beban-beban utama. Sehingga dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa karena setiap kita memiliki beban, maka jangan jadikan sesuatu sebagai beban bila Allah dan Rasulnya tidak menjadikan sebagai beban. Ada ungkapan dari Ibnu Qayyim yang ingin kami sampaikan. Beliau menyampaikan dalam Miftah Darus Sa'adah, ungkapan yang menakjubkan. Selepas tadi beliau mengatakan bahwa kelezatan tidak dapat diraih dengan kelezatan, kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Bukankah orang tidur lagi capek-capeknya dengan tidur lagi nggak capek, lebih enakan mana? Tidur lagi capek. Makan sudah kenyang dengan makan belum kenyang, atau lagi lapar, makan lagi lapar, paling enak. Makanya mengapa setiap kita memiliki waktu maghrib kita masing-masing. Yang kita nantikan azan maghrib itu tiba tatkala kita berpuasa. Tegukan pertama itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan ketika sudah banyak kita makan, kenikmatan itu berkurang. Makanya dalam ilmu ekonomi saja ada namanya satisfaction curve. Jadi curve daripada kepuasan. Puncak kepuasan pertama kali itu seperti ini. Tapi begitu lama-lama berkurang. Ya. Kenapa dunia ada satisfaction curve? Karena hanya di surga semua berada di puncak kenikmatan, bahkan naik terus-terusan. Jadi orang makan dia nggak akan pernah merasa begah. Kalau kita durian satu udah begah. Ya. Di surga tidak ada kebegahan di sana, karena tidak ada kotoran. Yang mana Allah mengatakan azwaju mutahharah. Bahkan pasangan-pasangannya di surga itu suci. Ya, kalau bapak-bapak di sini secantik-cantiknya punya istri di rumah, tetap saja kalau buang angin bau. Ya. Secantik-cantiknya punya istri di rumah, kalau bangun tidur ada beleknya, ya. Atau ada kotoran telinganya dan sebagainya. Makanya di surga itu para wanita tidak haid dan nifas. Tidak haid dan nifas. Jadi bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian kalau bapak enggak, ibu sekalian yang ada haid dan nifasnya, Anda hanya di dunia saja. Sehingga puncak kenikmatan di surga itu tidak pernah berkurang. Karena yang dimakan menjadi ekskresinya berupa apa? Bukan berupa pencernaan kita, bukan berupa pengeluaran kita dari fases, tapi dari mana? Dari keringat yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu. Jadi setiap kali makan keringat keluar. Ya. Subhanallah. Dan tentu tidak terbayangkan ya hakikatnya seperti apa. Karena sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, "Laisa fil jannati bima fid dunya ila al-asma." Yang ada dunia dari penamaan-penamaan tentang surga itu hanyalah kesamaan dari sisi nama. Tapi secara hakikatnya tidak dapat
terpandang oleh mata, tidak dapat terdengar oleh telinga, tidak dapat terimajinasikan oleh indera, sehingga semuanya pada akhirnya adalah kenikmatan dan tidak dapat tergambarkan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa anna man athar rahah fatatur rahah. Siapa yang mendahulukan kenikmatan, maka dia akan kehilangan kenikmatan yang nanti di sana. Ya. Dia mempercepat kenikmatannya di dunia. Makanya para sahabat seperti Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab, setiap kali mendapatkan kenikmatan dunia menangis, takut didahulukan kenikmatannya, sehingga wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat apa-apa, takut. Sebagaimana ketakutan seseorang ketika dirinya tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Ya, laisa lahu fil akhirati min nasib, enggak punya bagian daripada akhirat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa inna bihasabi ruqub al-ahwal wa ihtimal al-masyaq takunu al-farhat wal ladzah. Kebahagiaan dan kelezatan selalu berbanding lurus dengan beratnya kesulitan yang ditempuh. Ini konsep kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kelezatan itu diraih tanpa perjuangan. Puncak kelezatan itu adalah dengan perjuangan. Ya. Jadi berlezat-lezat dengan banyaknya perjuangan. Ya. Bukankah hadirin sekalian untuk Allah SWT, ada orang mencapai kesuksesan dalam artian dunia saja. Kita artikan dunia saja. Kesuksesan. Dia dengan nol memulai berintis bisnisnya, kemudian dia bukan orang dari keluarga berada, kemudian dia mendapatkan perjuangan itu semua dan akhirnya Allah jadikan sukses. Dengan orang yang sukses dengan privilege orang tuanya, mana yang lebih nikmat perasaannya ketika mencapai di top level? Ini kita bahas dunia, top levelnya. Yang dari nol. Yang dari nol tentu. Karena dia merasakan perjuangan itu. Dia merasakan kenikmatan itu. Dibanding orang yang sudah sejak awal mendapatkan privilege itu. Itu dari tanda kutip dunia. Apalagi dalam kehidupan akhirat. Yang paling berjuang, itulah yang mendapatkan puncak kenikmatannya nanti. Makanya mengapa pahala kita, ganjaran kita sesuai dengan kadar effort kita. Sebagaimana dahulu Aisyah ketika haji mendapati kelelahan ketika haji. Bahkan Aisyah itu haid. Makanya Aisyah itu cuma haji saja, nggak sempat umroh. Maka para sahabat mereka menggabungkan antara haji dengan umroh. Ada yang umroh dulu baru haji. Ketika musim haji, haji tamattu namanya. Kalau haji yang digabung qiran. Kalau haji doang nggak umroh namanya ifrad. Dahulu Aisyah haji saja karena di tengah jalan haid. Sehingga telat menyelesaikan daripada haji yang enggak sempat umroh. Begitu datang udah haid. Akhirnya cuma haji saja. Dan lihatlah Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, selain daripada beliau mengatakan innahu syai'un kataba ala banati Adam, sungguhnya haid itu, nifas itu adalah bagian daripada hal yang sudah menjadi fitrahnya anak perempuan Adam. Maka bersabarlah. Kemudian Nabi mengatakan ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar usahamu. Ya. Sehingga lihatlah hadirin Allah Subhanahu wa taala, mohon panitia nanti siapkan hadiah untuk yang paling jauh datang. Ya. Karena yang paling jauh berarti effortnya paling. Kayak saya sering kalau ngasih hadiah, saya kasih yang paling tua, yang paling jauh, dan yang paling muda. Nah. Jadi anak kecil, orang yang sudah lansia, kemudian yang paling jauh, nah ini umumnya bisa mendapatkan hadiah. Ya. Tapi nanti mungkin. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, "Fala farhata liman la hammalah." Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang tidak memiliki kesungguhan. Wala ladzata liman la sabra lah. Tidak ada kelezatan bagi mereka yang tidak bersabar. Wala na'ima liman la syaqa'a lah. Tidak ada kenikmatan bagi mereka yang tak mau bersusah payah. Wala rahata liman la ta'ba lah. Tidak ada istirahat bagi mereka yang tak ingin lelah. Istirahat itu hanya bagi mereka yang lelah. Makanya orang kafir, non-muslim, kalau meninggal dunia, tidak boleh kita katakan rip, rest in peace, tidak boleh. Karena mereka tidak sedang beristirahat. Bahkan orang beriman ketika meninggal saja belum sempat beristirahat. Istirahat kan masuk surga. Di alam barzakh belum beristirahat. Masih nanti ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, ada pertanyaan dari Allah, ada didirikan oleh Allah, ada bertemu dengan Nabi di Haud, ada melewati syarat, belum beres, istirahatnya belum. Masih lama istirahatnya. Makanya dahulu
guru kami di pondok dahulu, ketika hujan-hujan sempat ngajar pakai payung. Beliau sendiri yang basah-basahan, guru-guru lain nggak ada yang hadir waktu itu. Kemudian tanya, Ustaz, roh Ustaz, istirahat Ustaz, hujan Ustaz. Jadi kan waktu itu zamannya ini pas santri senang kalau libur di kelas nggak ada guru, senang. Subhanallah. Kami mengatakan, Ustaz, roh Ustaz. Lalu kami bilang, rahimahullah, sudah meninggal. Ustaz tasbih. Kata beliau, ar-rahatu fil jannah. Istirahat saya hanya di surga. Subhanallah. Itu terngiang-ngiang apa saya. Sehingga istirahat kita hanya di surga. Ibu-ibu kalau lagi capeknya ngurus anak, bilang ar-rahatu fil jannah. Istirahat ngurus anak di surga. Lagi capek-capeknya servis untuk suami, bilang ar-rahatu fil jannah. Istirahatnya nanti di surga. Berani bilang gitu? Ya. Seperti itu, ya. Begitu pula suami lagi kerja di rumah, panas-panasan, bertemu dengan orang dengan berbagai macam karakternya. Sebenarnya yang bikin capek di luar rumah itu boleh jadi bukan terik mataharinya, tapi ketemu orang dengan berbagai macam karakternya, itu yang bikin capek boleh jadi. Itu lelah di situ. Tapi kita mengatakan ar-rahatu fil jannah, karena di surga nanti. Nah, makanya hadirin sekalian, kalau kita ngerasa di dunia ini lelah dengan omongan tetangga, lelah dengan komentar orang lain, lelah dengan head speech, ada komentar orang lain, maka kita ingat ayat Allah Azza wa Jalla bahwa di surga nanti tidak ada la yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka enggak dengar kalimat yang senda gurau, kalimat-kalimat yang sia-sia, tidak pula mendengar kalimat-kalimat yang dosa. Artinya tidak ada kalimat yang nyelekit di surga, itu enggak ada. Jadi kalau lagi dengar orang ngomong nyelekit banget, nah, maka ingat, di surga saya nanti enggak dengar kalimat ini lagi. Makanya mengapa Nabi SAW ketika lagi capek-capeknya, letih-letihnya, mengatakan apa? Nah, sunnah nih. Mengatakan apa? Ketika perang Khandaq, beliau lapar, selapar-laparnya, sampai perut beliau diikat dengan tali. Selapar-laparnya. Dan para sahabat pun begitu, ribuan, 2.000 orang penduduk Madinah lapar semua. Karena pada saat itu digerumpulkan, ditutup akses untuk keluar kota Madinah. Karena mereka waktu itu berada dalam parit, mereka nggak bisa keluar. Makanan yang tersedia di kota Madinah terbatas. Mereka belum punya stok makanan yang banyak, belum menaklukkan Khaybar yang menjadi pertanian terbesar di jazirah Madinah ketika itu. Belum mendapatkan itu semua. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan. Beliau mengatakan, marhaban il ansar, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, wansuril ansar wal muhajirah. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Dan tolonglah ansar dan muhajirin. Dan kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, kalimat ini hendaknya diucapkan juga tatkala melihat barang-barang mewah, rumah-rumah megah yang kita tertarik kepadanya. Nah, jadi sebaiknya kalau saya sarankan, ketika ngelihat mobil bagus, rumah bagus, rumah artis bagus lagi vlog di YouTube, itu bukan salawatin dulu lah. Salawatin dulu. Ini bukan masalah salawatin, bukan. Yang jadi masalah adalah kita membesarkan itu dan mengecilkan ibadahnya, seolah-olah salawat itu rendahan sekali. Hanya untuk perkara-perkara remeh yang tidak lebih berharga daripada setengah sayap nyamuk. Maka kita mengatakan, kita ngelihat lagi, lihat tetangga beli panci baru lagi. Ya, panci. Yang lain lah. Beli apa? Tupperware. beli perabotan baru lagi. Kita Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi melebihi kehidupan akhir. Akhirnya kecil tuh, benda-benda itu kecil di mata kita, menjadi besar. Akhirnya nggak terlalu berhasrat kepada kepemilikan orang lain. Karena pada akhirnya kalau itu rezeki pun akan sampai kepada kita. Ya. Kalau bukan rezeki tidak akan sampai kepada kita. Bukan berarti tidak berusaha, tapi bukan menjadi obsesi utamanya. Bukan menjadi tujuan utama, bukan menjadi goal primernya, bukan. Sehingga ketika kita mendapat itu semua, kita mengecilkan dunia. Makanya Nabi SAW ketika beliau sedang memboikot istri-istrinya. Jadi suatu ketika
Beliau mendapatkan banyak ghanimah, banyak harta fai, tapi jatah istrinya nggak nambah, jatah bulanannya nggak nambah. Bukan gara-gara beliau nggak mau beri nafkah, mampu saja beliau beri nafkah itu semua. Dan beliau beri nafkah tentunya, cuman beliau nggak mau hidup hedon, nggak mau hidup bermegah-megahan. Beliau milih hidup biasa-biasa saja. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kaisar dan Kisra, mereka dalam puncak-puncak kenikmatan, sedangkan engkau memimpin dunia akhirat, tidur hanya beralaskan tikar, dan hanya ada perabotan sedikit, nggak banyak. Nabi SAW nggak punya, mungkin nggak punya, kalau bahasa kita nggak ada magic jar, nggak ada microwave, nggak ada treadmill, nggak ada tuh, ya. Nggak ada, bahkan living room aja nggak ada Nabi SAW. Ada living room yang dibagi dua, jadi rumah beliau sekat 5x5 itu dibagi dua. Sekatnya untuk ruang tamu, satunya lagi untuk tidur. Dan itu nggak ada perabotan. Bahkan kamar mandi di mana? Di luar. Di sini ada rumahnya kamar mandi di luar. Ada ya. Nah. Maka ingatlah Nabi kita pun demikian. Yang kalau atapnya dipegang jangankan loncat, jinjit aja nggak perlu. Kepegang atap beliau sallallahu alaihi wasallam, atap rumahnya. Sini ada yang atapnya kepegang? Nggak ada kan? Subhanallah. Maka beliau mengatakan, mali wa mali dunya. Apa kepentinganku terhadap dunia? Innama ana wa mathali dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fataraka. Aku di dunia hanya seperti seorang musafir sedang berkelana dan istirahat sebentar kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Sehingga pada kesimpulan kali ini yang ingin sampaikan sebelum kami tutup dan semoga kami buka tanya jawab, bahwa Allah menginginkan kita bercapek-capek di dunia. Allah menginginkan kita berlah-lahan di dunia. Tapi bukan lelah dalam kemaksiatan, bukan lelah dalam kebid'ahan, bukan lelah dalam kesyirikan, tapi lelah dalam ketaatan, lelah dalam menjemput ridhanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, tatkala orang-orang yang berada di Arafah, mereka berkumpul di Arafah menggunakan pakaian ihram mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unzuri ila ibadi atuni syu'than ghubran. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Maka Allah menyebut nama-nama orang-orang yang berada di Arafah, disuruh malaikat-malaikat itu memperlihatkan mereka. Yubahi malaikatah. Allah membangga-banggakan hamba-hambanya yang Allah berada di Arafah. Semoga kita 14/46 bisa haji. Ya. Di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah punya cita-cita di Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah punya cita-cita bermabit di Muzdalifah. 11, 12, 13 bermalamkan dengan tenda-tenda di Mina sambil melempar jamarat setelah zawal. Kan cita-cita. Karena itu adalah perjalanan terindah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Makanya para suami, hadiah istri itu bukan mobil sekarang, tapi tiket haji furoda. Tiket haji furoda. Jadi kalau mau ngasih hadiah, buka amplop, selamat mendapatkan haji furoda. Sampai berjumpa di tanah Arafah. Tiket bayar sendiri. Jadi harus punya cita-cita ke sana, karena Allah pun membanggakan kita dalam berlah-lahan. Sehingga setiap di antara kita yang lelah-lahan, pada setiap harinya, pagi petangnya, Allah sedang membangga-banggakan kita di depan para malaikatnya. Dan ketahuilah hadirin Allah Subhanahu wa taala, lelah-lelahnya orang beriman akan menjadi penggugur bagi dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huzunin wala adhan hatta syaukati allati yushakuha illa kaffarallahu min sayyi'atih." Tidaklah ada kesedihan, kepiluan, kegundahan, kerisauan, kegalauan dari kesedihan yang dia rasakan, dari duka yang menancap di tubuhnya, sampai duri yang dia injak, itu pun akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Makanya cara para istri, ibu menyemangati suaminya kalau pergi kerja, "Mas, letihnya kamu itu menggugurkan dosa-dosa kamu." Sama sayang, letihnya kamu di rumah masakin aku pun dapat menggugurkan dosa-dosa kamu. Sehingga capek-capeknya kita di rumah, capek-capeknya di luar rumah,
Itu semua insya Allah dapat mengurungkan dosa. Itu janji Rasulullah SAW dan itu mustahil, keliru. Jadi effortnya Bapak Ibu sekalian di sini pun, setiap langkahan kaki, bensin yang dikeluarkan, ojol yang menjadi tumpangannya, ya, insya Allah itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita semua. Ya. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Sekiranya ada hadirin yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya estafet katanya. Estafet pertanyaan. Jika seorang ibu berlatih-latih untuk membangunkan anak tiap pagi untuk salat subuh dan terkadang menimbulkan kesalahan dan kemarahan, pertanyaannya bagaimana solusi agar anak rajin salat tanpa disuruh? Apakah hal tersebut adalah merupakan manifestasi dari dosa maksiat yang dilakukan oleh ibunya orang tuanya? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah. Artinya menyuruh anak salat itu bukan sekali dua kali, tapi program dan kurikulum harian. Nyuruh anak salat. Dia adalah jadwal harian yang kita masukkan ke dalam agenda daily basis, daily routine, daily activity. Masukkan. Karena Allah yang perintahkan, suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah. Maka kata para ulama, bersabar situ dengan lafaz wastabir, bukan wasbir, dengan huruf tambahan to, menunjukkan sabarnya ekstra dan rutin. Sehingga nggak ada sekali dua kali, oh dia udah rajin nggak perlu disuruh lagi. Enggak, perlu disuruh juga, perlu diperintahkan, perlu diingatkan. Saking pentingnya perkara sholat, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tak berpenghuni itu, pertama kali diucapkan apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Wallahi Nabi Ibrahim tidak menyuruh atau tidak meminta kepada Allah, ya Allah bagaimana pendidikan anak saya, bagaimana makan anak saya, bagaimana nanti tidurnya istri saya. Tidak. Yang Nabi Ibrahim katakan adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Itulah yang harus dikhawatirkan pertama kali. Sehingga wahai orang tua, janganlah letih dan janganlah bosan untuk menyuruh anak salat. Meskipun susah, tapi bersabarlah. Makanya Allah katakan wastabir, karena memang butuh ekstra sabar, butuh banyak sabar, butuh kantung sabar yang diperlebar, butuh dada yang lebar untuk menampung buih-buih kesabaran, butuh bunga-bunga kesabaran, butuh pohon-pohon rindang kesabaran, butuh. Karena bagaimanapun kita ingin bertemu dengan mereka di surga. Kita tidak ingin masuk surga sendirian. Karena orang yang sama-sama soleh, sama-sama taat, keluarganya akan dikumpulkan ke dalam surga selevel, meskipun awalnya enggak selevel. Allah katakan dalam surah Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang beriman dan diikuti oleh generasi setelahnya yang juga soleh dan taat, maka mereka pun akan dikumpulkan ke surga yang sama tanpa dikurangi sedikit pun level surganya. Kemudian yang kedua, apakah karena kemaksiatan? Boleh jadi sebab kemaksiatan. Karena kesalehan orang tua sangat berdampak kepada kesalehan anak. Kemaksiatan orang tua berdampak kepada ketidaksalehan anak. Kesyirikan orang tua berdampak kepada ketidaksalehan anak. Berdampak, saya katakan. Makanya para sahabat, para ulama, para tabi'in, sebagaimana Sa'id bin Musayyib, beliau pernah mengatakan kepada anaknya, inni la'azidanna rak'atan fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku menambah jumlah rakaat salat sunnahku demi kesalehan engkau, demi kebaikan engkau. Subhanallah. Betapa sering kita mengetahui bahwa kisah daripada anak yatim yang dibangun kembali rumahnya, ditinggalkan pondasinya disebabkan karena kesalehan kakeknya, bukan orang tuanya, kakeknya. Bukan kakek langsung lagi, tapi kakek ketujuh lagi. Makanya kata para ulama, kesalehan kita dapat memberikan manfaat kepada 7 turunan. 7 turunan. Subhanallah. Makanya
jangan berbuat kemaksiatan dan segera bertaubat. Tapi sekiranya itu dosa masa lalu, maka insya Allah tidak ada kafarat daripada itu semua. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.